Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kuliah session pertama. Jadi ini session kedua, makanya saya ganti pakaian supaya ada bedanya dengan session pertama dan session kedua. Dan ini masih tetap membahas definisi konflik menurut para ahli. Ini penting karena begini loh, kalau Anda tidak memahami konflik itu nanti antipati terhadap konflik itu. Ya, belum apa-apa udah antipati ya. Jadi jangan begitu karena begitu banyaknya perbedaan pendapat para ahli. Ya, sekarang yang berikutnya adalah yang didefinisikan oleh Pak Stuart dan Logan. Ya, Pak Stuart dan Logan ini juga terkenal itu tahun 1993 berpendapat ya bahwa konflik itu dapat menjadi sarana pembelajaran. Penting kan? Jadi setelah terjadi konflik, wah ini terjadi konflik. Oleh karena itu jangan begini. Seperti contoh yang terakhir tadi saya bilang bahwa konflik antara Mario dan David sampai David itu dipukulin, ya memang menyedihkan. Tetapi itu menjadi pembelajaran pada setiap orang tua supaya jangan memanjakan anaknya, ya. Pembelajaran kepada pejabat supaya tidak memamerkan kekayaannya walaupun oleh anaknya, ya. Dan pembelajaran sebagai orang tua supaya bisa mendidik anaknya dengan baik. Anak tidak bisa dididik serampangan ya, seperti maaf ya memelihara binatang begitu. Tidak cukup, kadang-kadang binatang aja bisa diurus kok, bisa didisiplinir ya. Kenapa anaknya tidak bisa? Nah, hal-hal begini maka konflik bisa menjadi pembelajaran ya di dalam manajemen, dalam perusahaan itu, dalam kelompok ya, di dalam oleh pimpinan atau ketua-ketua adat di dalam kelompok-kelompok etnik gitu. Jadi apa di hikmah daripada perseteruan pihak-pihak yang terkait? Ya banyak ya. Ya, jadi bagaimana kalau sudah tahu ada konflik, bagaimana cara menghindari itu penting. Ya, dicari. Oh, ternyata konflik ini sebabnya ini, maka dihindari ya. Saya beri contoh, karena saya meneliti tentang konflik antara kelompok Tionghoa dengan pribumi ya, yang dulu disebut pribumi itu bukan etnik lain ya selain Tionghoa. Ini sampai sekarang masih punya loh, apa namanya, masih ada konflik itu ya, kecemburuan terhadap kelompok-kelompok Tionghoa. Bahkan sekarang ada pekerja-pekerja Cina yang datang ke Sulawesi Tenggara menyebabkan ini antipati terhadap Cina itu. Dulu peristiwa Ahok itu mengerikan memang, kenyataannya ya memang begitu ya. Jadi nah, kemudian apa perlunya itu ya supaya dihindari. Kadang-kadang konflik-konflik antar kelompok ini penyebabnya sepele ya, sepele sekali. Sangat sepele seperti konflik antara Tionghoa dan orang-orang lokal itu kadang-kadang salah sedikit. Misalkan seorang majikan hukum pembantunya berlebihan sampai melukai itu, wah geger. Mungkin di jalanan ada pengendara orang Tionghoa yang pakai mobil mewah nyerempet, padahal sebenarnya itu kecelakaan saja. Tapi mungkin orang Tionghoanya kurang begitu simpatik ya terhadap yang diserempet itu, maka terjadi ramai, jadi biasanya begitu. Oke, kita teruskan. Jadi itu pembelajaran supaya nanti di masa depan jangan sampai terjadi seperti itu ya, jangan sampai terjadi penyebab konflik yang sepele-sepele itu gitu loh. Ya, jadi ada banyak dulu Sampit dan Madura. Itu kan sepele aja. Ya, katanya ada pemuda yang berantem kemudian itu menyebabkan kedua etnik itu saling bakar, saling bunuh bahkan itu. Konflik Ambon itu kan awalnya kan masalah-masalah kecil ya. Saya nanti akan saya beri contoh yang bagaimana konflik Ambon itu terjadi. Jadi itu yang pentingnya pembelajaran untuk konflik itu. Nah, ada beberapa teori konflik ya yang biasanya terkenal itu. Yang pertama adalah teori konflik Geertz. Clifford Geertz ini memberi konflik teori tentang primordialisme. Ya, nanti saya jelaskan tersendiri nih. Sekarang lebih baik menurut definisi dulu ya. Kita teruskan. Ya, kedua adalah teori konflik dari Karl Marx, yaitu pertentangan kelas, bahwa konflik terjadi karena ada dua kelas yang saling
bertentangan ya, kelas kapital ya, orang yang punya kapital dan buruh yang tidak punya apa-apa. Yang ketiga itu teorinya Jim Scott, yaitu tentang patron klien, antara patron dan klien. Itu hubungan-hubungan di dalam pekerjaan dan sebagainya ya, biasanya ada itu. Nah, jadi itu sering terjadi di mana-mana ya. Itu. Nanti kita jelaskan lebih konkret nanti di session ketiga teori-teori konflik ini. Kemudian penyebab konflik itu apa? Ya, ada banyak, yaitu pembedaan antara perorangan, perbedaan antara orang per orang, individu itu berbeda. Tadi sudah disebutkan kan, jadi mungkin orang yang badannya besar atau berkuasa itu ya bisa melecehkan orang yang badannya kecil dan tidak berkuasa, miskin dan kaya, itu perbedaan individual. Kemudian perbedaan kebudayaan, ini salah paham biasanya. Ya, salah paham ya. Bagi orang Banyuwangi itu biasanya terkenal, yaitu wah ini orang Banyuwangi pinter nyantet. Padahal ya enggak juga lah. Ya, tapi kadang-kadang ini dipakai untuk tameng dari orang-orang Banyuwangi, menyombongkan bahwa saya dari Banyuwangi loh, saya bisa nyantet loh, hati-hati. Nah, itu kadang-kadang sebenarnya ya enggak gitu-gitu amat gitu lah, itu kadang-kadang agak lebay gitu. Saya orang Banyuwangi, lahir di sana, sampai sekarang saling bolak-balik ke Banyuwangi, juga tidak punya keterampilan menyantet itu, hanya menakut-nakuti aja. Itu. Kemudian perbedaan kepentingan, yang satu ini kepentingannya A, yang satu B, itu bisa terjadi konflik. Nah, yang terakhir ini yang menarik, itu perubahan yang terlalu cepat. Perubahan apa? Perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini saya kira udah kita pelajari dalam pengantar sosiologi kan. Jadi perubahan sosial itu cepat sekali karena ada perubahan teknologi. Sekarang ini kan hubungan antara orang tua dan anak kan tidak harmonis ya, banyak yang tidak harmonis. Ada kasus-kasus di mana orang tua tidak punya hubungan dengan anak-anak. Bahkan kalau saya ini seringkali melihat di tempat-tempat publik, yaitu ada dua bukan hanya dua ya, satu keluarga itu di sana, mereka ini saling asyik dengan gadgetnya masing-masing gini ya, mau makan ini menunggu makanan, semua asyik. Tidak ada komunikasi, seakan-akan hampa begitu. Dan ini ada teman saya Nielsen Ferreira dari London mengatakan, saya dapat foto ini mengerikan ya, anak itu tidak bahagia ternyata ya, hanya melihat gini aja. Itu kurang bahagia karena tidak ada komunikasi dengan orang tua, tidak ada komunikasi dengan ini karena perubahan yang terlalu cepat. Kita ini kadang-kadang cepat sekali ya, tidak bisa mengikuti perubahan itu. Ini menarik sekali ya. Jadi ada kesalahpahaman karena perubahan itu ya. Jadi seringkali terutama ini medsos ya, medsos. Kadang-kadang hoax ya. Hoax itu tersebar begitu cepat sehingga terjadi kesalahpahaman. Ya, apa yang terjadi dengan buruh-buruh Cina di Sulawesi Tenggara itu kan awalnya dari hoax. Ya. Seakan-akan pegawai atau buruh dari Cina ini menghukum atau terlalu keras sama orang lokal, sehingga ini disebarkan luas kemana-mana dan terjadilah hoax itu ya. Jadi terjadi konflik gitu ya. Menarik sekali sebenarnya ya. Nah, kita jelaskan apa perbedaan antara perorangan. Tadi kan saya sebutkan perbedaan antara perorangan itu ya perbedaan perasaan, pendirian, pendapat ya. Ya memang tidak bisa lah, masing-masing orang punya pendapat sendiri ya. Yaitu selalu ada perbedaan lah, perbedaan kebiasaan ya, terutama perasaan. Itu perasaan ini susah ya istilahnya ya, dikendalikan. Kadang-kadang kalau sudah beda pendirian, perasaan tambah gawat itu. Terlalu lebay, kadang-kadang lebay banget ya. Sebenarnya itu nggak perlu dirasakan seperti itu, tapi ya namanya perasaan sulit dikendalikan kan. Dari perbedaan kebudayaan ini terjadi di mana-mana ya. Di Papua sekarang ini walaupun mirip-mirip kebudayaannya, masih ada perang antar suku di sana. Ini jangankan di Papua, di Jakarta ada sering
berantem antara suku satu dengan yang lain yang berbeda budaya, itu menarik sekali. Kasus Sampit tadi saya sebutkan di Kalimantan itu karena perbedaan kebudayaan ya yang berbeda itu. Jadi banyak itu terjadi di mana-mana ya. Karena budaya ini memang kadang-kadang apa ya, identik dengan ciri khas daripada suku itu ya. Jadi tidak bisa mereka ini disuruh berubah langsung gitu ya, itu susah sekali. Kadang-kadang budaya ini kan lucu, budaya makan misalkan. Itu banyak orang mencibir misalkan kok Banyuwangi itu kan makannya kan rujak dicampur soto. Aneh banget sih. Mosok rujak dicampur soto daging enggak enak. Tapi bagi orang Banyuwangi itu ya itu paling top, itu makanan yang paling enak gitu ya. Jadi adanya latar belakang kebudayaan dari seseorang ya yang beda-beda itu. Itu biasanya harus belajar dulu. Misalkan kalau ada orang Indonesia yang menikah dengan orang asing itu kan perbedaannya jauh sekali. Biasanya harus menyesuaikan diri itu tidak mudah. Biasanya lama sekali ya. Jadi selalu ada pendirian, perbedaan pendapat, dan itu selalu akan memicu konflik sosial, konflik yang lebih besar lagi. Itu. Padahal perbedaannya kadang-kadang individu saja ya. Itu. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini juga begitu ya. Ini ya macam-macam kepentingannya ya. Buruh punya kepentingan sendiri. Buruh maunya gajinya tinggi ya. Liburan banyak, bekerja jangan terlalu lembur atau apa, jangan terlalu lama itu. Tapi kan manajer kan beda lagi. Kepentingan manajer ya kalau bisa dapat laba sebanyak-banyaknya, keuntungan sebesar-besarnya. Jadi itu seringkali berantem satu sama lain ya. Jadi kepentingan ini juga macam-macam ya itu. Di dalam misalkan salah satu contoh ya, ada banyak beberapa keluarga selebritis yang baru nikah udah berantem, itu perbedaan kepentingan. Saya tidak tahu kepentingan apa ya. Padahal dia sama-sama Muslim ya, kadang-kadang sama-sama orang Jawa, kok ya masih bisa berantem gitu loh. Jadi itu perbedaan kepentingan ya. Kemudian perubahan yang terlalu cepat, tadi sudah saya sebut bahwa ada revolusi, ada perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Ini tadi sudah saya jelaskan secara detail, itu memang susah dikendalikan ya. Ya memang seringkali perubahan-perubahan itu begitu cepat sekali, tidak siap gitu loh, tidak siap ya. Antara anak dengan orang tua aja berbeda sekali karena ya anaknya sudah menggunakan media sosial, bapaknya belum, budayanya bisa berbeda. Ya macam-macam itu. Saya kira saya sudah jelaskan tadi di atas. Jenis-jenis konflik, apa aja jenis konflik? Dahrendorf mengatakan, ini seorang sosiolog terkenal, mengatakan bahwa konflik antara atau dalam peran sosial ya, dari intra pribadi, bisa intra pribadi ya, antara pribadi ya, di dalam pribadi. Misalkan antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi ya, konflik peran namanya. Jadi konflik peran itu seringkali terjadi antara manajer tadi sudah sebutkan dengan anak buah ya, antara orang tua dengan anak. Ini karena perbedaan peran di dalam bermasyarakat ya. Jadi peran sosial ini kan macam-macam, ada yang menjadi ketua RT ya, kemudian ada yang menjadi ketua adat, itu beda-beda ya. Konflik antara kelompok-kelompok sosial, antara keluarga dan antar geng bahkan. Di gang motor itu di mana-mana. Ini sering terjadi itu. Nah, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir ya. Misalkan polisi yang terorganisir melawan massa yang tidak terorganisir ya. Tetapi ada KKB di Papua yang sangat terorganisir itu. Itu konflik antara KKB dengan polisi dan tentara itu. Konflik antara satuan nasional ya. Contohnya ini tahun politik ya, itu kampanye ya. Nanti kan berantem, saya pernah terlibat 2016, 2014 dan 2019 itu pemilu yang lalu di Pilpres, saya ikut
ya pihak yang satu yang akhirnya perang itu. Perang dalam arti yang tanda petik ya, itu perang di media sosial itu. Kampanye saling olok, bahkan dalam satu keluarga saling olok dan bisa cerai itu. Ya, pilkada di Jakarta katanya menyebabkan beberapa orang cerai atau berantem sama anaknya atau suami istri. Konflik antara pemeluk agama ini sering terjadi, bahkan di dalam satu agama itu terjadi loh, ya, alus sunni ya, sunni dan bukan sunni ya, mungkin apa namanya, aliran-aliran dalam Islam kan banyak sekali itu ya, bukan hanya sunni tapi juga ada macam-macam itu. Jadi nah di dalam Islam ini ada Syiah, juga ada Khawarij ya, itu orang yang beraliran mendirikan khalifah ya, di kekhalifahan di dunia ini ya. Itu ada yang ingin negara Asia Tenggara jadi satu khalifah itu. Jadi ada yang Asia harus jadi satu kekuasaan besar seperti kaisar begitu. Ini seringkali berantem antara umat Islam ya, yang berbeda pendapat ya, antara Sunni dan Syiah. Dulu Muhammadiyah dan NU berantem sedikit tapi tidak sampai konflik besar. Pernah terjadi di desa saya, di dekat desa saya, bukan di desa saya, di Banyuwangi sana, antara NU, kelompok NU dan kelompok Muhammadiyah juga konflik. Alhamdulillah sekarang bisa diselesaikan. Kemudian ada yang terorganisir dan tidak terorganisir, yaitu polisi melawan massa tadi ya disebutkan. Kemudian konflik antar atau tidak antar agama tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan. Konflik antar politik, wah ini pasti terjadi nanti, ini pilkada ya, pilpres pasti terjadi itu. Mengerikan kadang-kadang ya, saling demo, polisi diantemin macam-macam lah itu. Polisi ngantemin juga massa, itu akan terjadi lah itu nanti. Mudah-mudahan tidak terlalu serius seperti 2019 ya, karena kalau calonnya dua, capresnya dua, itu pasti berantem, pastilah itu, tidak bisa dihindari. Tetapi ada yang mengatakan enggak, bukan itu masalahnya. Kalau ada yang curang dan ada yang jujur, pasti berantem. Itu. Jadi tergantung KPU-nya, KPU-nya mau nggak, Komisi Pemilihan Umumnya mau nggak netral gitu. Katanya itu sekarang kardus pakai kertas itu bisa disobek diganti, kan bisa itu. Itu ya memang digembok, tetapi itu ada kecurigaan. Jangan sampai terjadi begitu ya. Ada kecurigaan penyelewengan ya, kecurangan dalam pemilu. Konflik individu dengan kelompok ini sering berantem begitu ya. Ada seorang dimusuhi oleh kelompok itu, atau kelompok itu membuat ulah ya, seperti kelompok silat itu di daerah Madiun dan Ngawi itu seringkali membuat keonaran, gang motor itu akhirnya itu berantem antara seorang individu dengan kelompok. Nah, macam-macam konflik yang terjadi ya, dan siapa yang terlibat di dalamnya. Jadi ini ada banyak ini ya. Konflik dalam diri individu, konflik within individual, adalah konflik yang terjadi karena memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang terlampau banyak untuk ditinggalkan. Ya, jadi begitu banyak tugas yang seharusnya ditinggalkan ya, tetapi dia tidak bisa menghindari itu, akhirnya konflik within the individual, di dalam individu itu terjadi konflik juga ya. Konflik antar individu, berantem antar individu ya. Konflik among individual ya. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ini sering terjadi. Kepribadian macam-macam kan perbedaan orang itu. Ada yang suka marah, ya ada yang suka senyum, ya ada yang sabar, ada yang tidak sabar, mesti berantem. Ya. Konflik antara individu dan kelompok ini tadi disebutkan, ada antara seorang dengan kelompok itu sering terjadi konflik-konflik ya, di mana norma-norma kelompok itu tidak sesuai dengan norma-norma yang dia inginkan gitu, seorang individu itu. Nah, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama ya,
Jadi konflik among groups in the same organization, sama organisasinya, ya asetnya sama. Tadi rebutan jadi ketua umum misalkan, ya itu rebutan, ya rebutan rezeki gitu. Ya ini seringkali terjadi seperti itu di dalam kelompok tidak rukun. Konflik antara organisasi, ya konflik among organization adalah konflik yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang menimbulkan dampak negatif pada anggota yang lain. Jadi satu anggota memperlakukan yang tidak baik, ya mungkin karena kekuasaan dan sebagainya. Kemudian konflik antara individu dalam organisasi yang berbeda. Oh, ini beda organisasi. Itu yang dalam organisasi berantem, apalagi beda organisasi, ya itu sering terjadi seperti itu. Ya, jadi macam-macam lah konflik itu. Sekarang ada macam-macam karena fungsi. Fungsi, ya. Jadi konflik itu tadi disebutkan ada yang konstruktif kan. Ya, jadi konflik itu bisa membangun suatu organisasi, bisa mengembangkan organisasi lebih baik. Gitu. Ya, itu disebut konstruktif, fungsional tadi, ya. Jadi menurut Koser itu konflik itu bisa fungsional, ya. Jadi kalau itu bisa diredam dan bisa dimanage itu malah bagus. Ya, jadi organisasi itu bisa menjadi dinamis begitu, ya, dan tujuan bisa segera didapatkan, ya, diraih gitu. Jadi kemudian konflik yang destruktif, yang merusak, ya, tadi kan konstruktif yang membangun, sekarang merusak, adalah konflik yang memiliki dampak negatif pada pengembangan organisasi. Jadi organisasi bisa bubrah gara-gara konflik ini, ya. Misalkan ada dua orang yang bertetangga tidak dapat rukun karena diantara mereka terjangkit perasaan tidak senang. Dan apabila anggota sebuah organisasi tidak dapat mencapai penyelesaian dan paham tentang tujuan pokok organisasi ini maunya apa, ya, bikin ranting Muhammadiyah atau ranting NU, itu masing-masing individu beda-beda. Ini tujuannya apa? Tujuannya masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, bisa konflik di dalam organisasi yang sama, ya, apalagi organisasi yang berbeda itu selalu ada terjadi konflik semacam itu. Sekarang macam-macam konflik berdasarkan posisi seorang dalam struktur organisasi. Dalam struktur organisasi itu kan ada bos, ada anak buah, jadi dua bos itu ada staff, ya, staf khusus atau apa, kemudian makin ke bawah makin anggota, ya, ada anggota, ya. Konflik vertikal yaitu antara konflik yang terjadi antara karyawan dan dengan manajer, itu biasa terjadi di mana-mana di pabrik, ya, antara buruh dengan manajernya berbeda pendapat tentang upah, misalkan tentang, ya, menuntut upah yang tinggi tapi gubernur atau bupatinya atau biasanya gubernur, ya, itu belum menentukan upah minimum regional, itu berantem, demo-demo, ya. Konflik horizontal, tadi vertikal, horizontal. Jadi konflik antara yang memiliki kedudukan yang sama di dalam organisasi itu. Konflik antara garis staf adalah konflik yang terjadi karyawan yang memegang posisi komando dengan pejabat staf sebagai penasihat atau. Jadi ada yang memiliki hak komando untuk di dalam organisasi, ada yang ini penasehat, itu sering terjadi konflik. Konflik peran adalah konflik yang terjadi karena individu memiliki peran yang lebih dari satu. Jadi dia banyak perannya, ya. Ya, ini tidak baik juga, oleh karena itu dihindarilah seperti itu. Jangan terlalu banyak peran orang itu di dalam organisasi itu, ya. Nah, macam-macam konflik berdasarkan dampak yang timbul. Apa yang timbul tadi ini sudah sebenarnya diulang-ulangi, ya, tetapi makin bagus. Konflik fungsional adalah konflik yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Jadi fungsional. Konflik infungsional yang tidak berfungsi. Konflik yang dampaknya merugikan orang lain. Bukan hanya merugikan orang lain, bisa merugikan kelompok itu, ya, organisasi itu. Saling benar gitu, ya. Itu sering terjadi seperti itu, ya. Macam-macam konflik berdasarkan sumber konflik. Konflik itu kan ada sumbernya, ya, apa sumbernya yang menyebabkan konflik. Yang pertama adalah konflik tujuan. Adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan individu
yang berbeda-beda itu tujuannya, dia tidak memahami tujuan organisasi itu. Ya, kadang-kadang kan sering terjadi begitu. Jadi minta gaji yang lebih besar, padahal kan ini perusahaan masih kecil ya, masih dalam pandemi itu ya harus dipahami seharusnya. Tapi kan mana orang bisa paham, harga-harga naik, ya gaji tetap, itu kan seringkali kan itu terjadi. Kemudian pemecatan buruh dan sebagainya. Itu ya karena perbedaan tujuan. Konflik peranan tadi sudah disebut ya, ada konflik yang beda peran di dalam organisasi itu. Konflik nilai adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dianut oleh seorang berbeda dengan nilai-nilai kultur. Kan itu ada apa yang disebut corporate culture. Corporate culture itu budaya perusahaan. Ya, corporate culture itu misalkan ini yang paling baru, bagaimana di Departemen Keuangan itu ada budaya perusahaan ya, atau disebut corporate culture. Itu jangan memamerkan kekayaan walaupun gajinya gede, itu ya. Keuangan itu kan gede. Itu namanya etika profesi namanya. Ya. Di kampus-kampus misalkan ya jangan pamer mobil lah itu. Jadi seringkali kan membuat anak buah apa ya, teman-teman dosen yang gajinya masih kecil terpaksa kredit gara-gara temannya punya mobil baru atau rumah yang baru, itu nekat ya, padahal gajinya belum cukup untuk membayar kredit. Itu mengerikan itu. Ya alhamdulillah saya tidak pernah seperti itu ya. Bahkan saya ini senior di kampus kami dan saya naik motor kemana-mana di dalam kampus tidak malu. Ada banyak yang junior kami naik motor malu, itu ada, itu ya memang individu macam-macam ya. Jadi itu ya sering begitu ya, karena nilai yang berbeda-beda ya. Kemudian konflik kebijakan adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Jadi di kampus kami itu di UMM itu berusaha untuk supaya rukun gitu ya. Jadi ada etika profesi, ada corporate culture ya, kalau bisa jangan terlalu banyak cari keuntungan di organisasi Muhammadiyah itu. Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu pesannya Kiai Ahmad Dahlan, ya pendiri Muhammadiyah. Saya kira itu penting itu untuk ditanamkan kepada setiap dosen dan pegawai. Tapi kadang-kadang ya adalah individu-individu yang nyari keuntungan di sana, ya biasalah, itu namanya manusia, itu mesti ada kepingin seperti itu ya. Jadi itu menarik ya. Nah, bentuknya ya, sekarang ada macam-macam konflik karena bentuknya. Konflik yang realistis yaitu adalah konflik yang terjadi karena kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutannya. Oh, kecewa, tuntutannya enggak mau didengerin, itu jadi misalnya tolak kenaikan harga BBM, itu antara lain contoh yang realistis ya. Memang realistisnya dalam baru pada pandemi berhenti, tahu-tahu BBM naik. Waduh, mengerikan juga ya. Konflik non realistik adalah konflik yang terjadi karena kebutuhan yang meredakan ketegangan, jadi non realistik namanya. Ya, jadi ya supaya tidak terlalu tegang itu. Jadi biasanya terjadi seperti itu ya. Sekarang konflik berdasar macam-macam konflik berdasarkan tempat terjadinya. Ada konflik in group di dalam satu kelompok, ya. Di dalam kelompok. Konflik out group adalah konflik yang terjadi yang kedua ini. Terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lain. Ini berbeda kelompok. In group aja berantem, apalagi out group. Seringkali begitu ya. Saya lihat di Sulawesi sana, saya juga tidak usah nyebut universitasnya, sering terjadi. Jadi konflik antara mahasiswa Universitas A berantem dengan mahasiswa B, Universitas B. Di Jakarta juga pernah terjadi, di Malang ini pernah terjadi konflik yang seperti itu ya, itu karena out group itu namanya. Jadi ya kelompok-kelompok mahasiswa tertentu dari daerah tertentu berantem dengan masyarakat lokal, itu biasa terjadi begitu. Akibat konflik, nah ini harus tahu ini akibat konflik itu apa aja ya. Ada banyak akibatnya ya. Jadi konflik dapat meningkatkan solidaritas, malahan loh positif dong. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang
mengalami konflik dengan kelompok lain. Jadi solidaritas. Ini apa ya, etnik kami itu saya harus pertahankan adat istiadatnya, budayanya. Ya menjalin solidaritas, bahkan menjadi lebih akrab antar kelompok itu. Di masing-masing kelompok maksudnya, bukan antar kelompok. Konflik dapat menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma yang baru. Ya. Jadi norma lama kadang dipakai ya, misalkan ini saya dulu pernah kuliah di Amerika ya, itu di sana saya heran ya, football itu bukan sepak bola seperti di sini, itu pakai tangan, bolanya lonjong. Itu seperti perang beneran itu antara kampus itu. Di kampus kami itu UFM, University of Michigan, di Michigan State itu dekat Detroit kota. Itu ketika ada pertandingan antar kampus, dan bahkan bukan hanya antar kampus saja, tapi kadang-kadang dengan kelompok-kelompok lain di dalam football itu wah kayak perang beneran ya. Jadi itu solidaritas kelompoknya menjadi gaya gitu loh. Jadi kalau saya waktu itu, walaupun saya hampir tidak pernah nonton pertandingan besar di sana, yang kecil-kecil aja, itu ya banggalah itu punya kampus ya, punya sepak bolanya menang terus, itu footballnya menang terus dan disegani oleh dari kampus lain ya. Nah itu yang penting, konflik sebagai alat perubahan sosial. Jadi misalnya anggota-anggota kelompok itu kadang-kadang ya berseteru, akhirnya menilainya dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya. Jadi lama-lama memahami, enggak benar saya ini. Jadi bisa perubahan kebudayaan sosial yang besar itu. Biasanya konflik dulu ya, dipahami ya. Konflik antara Madura dan Sampit itu disampit dulu, dan Dayak ya. Itu akhirnya sekarang menjadi rukun ya, sangat rukun. Dilihat kembali kenapa terjadi konflik seperti yang tidak perlu sebenarnya sampai ribuan orang mengungsi pulang ke Madura saat itu. Jadi akhirnya sekarang menjadi bagus ya, itu. Jadi konflik itu kadang-kadang fungsional juga ya. Konflik menciptakan kompromi baru. Nah, ini penting. Jadi akhirnya terjadi kompromi ya. Itu. Jadi antara manajer dengan buruh ya. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Jadi tapi konflik juga menyebabkan keretakan ini yang tidak fungsional, retak. Ya, makin berantem ini. Jadi sekarang contohnya ya, seperti Arema dengan Persebaya itu dulu retak loh itu hubungannya. Sekarang alhamdulillah ya menjadi damai karena ada peristiwa Kanjuruhan, tapi itu kan tidak kita kehendaki. Seharusnya damai aja lah, enggak usah ada Kanjuruhan atau tidak ada, itu damai aja lah. Itu ini podo wong Jawa Timur loh, podo arek, podo kebudayaan arek itu. Jadi ini kita ini kan di Jawa Timur ada kebudayaan arek, yaitu Malang dan Surabaya ya, sekitarnya itu. Malang ini sekitarnya itu. Blitar udah beda lagi, itu bukan arek. Jadi ini seharusnya ya rukun, nggak usah harus ada Kanjuruhan ya. Jadi itu. Nah, konflik juga menyebabkan perubahan kepribadian pada individu. Misalkan timbulnya rasa dendam, ya, benci, saling curiga, itu waduh. Ini kalau di pemilu nanti begitu, pilpres itu, wah curiga, dendam, ya. Bahkan konflik bisa menyebabkan rusaknya harta benda, ya. Bahkan hilangnya nyawa, kan mengerikan itu. Jadi konflik di Kanjuruhan antara polisi dan supporter itu kan 135 orang meninggal. Mengerikan ya, mengerikan. Memang jangan pernah terjadi lagi. Dimanapun di dunia ini, masa gara-gara sepak bola aja itu sampai sebegitunya ya, korbannya 135 orang meninggal. Kasihan korbannya. Nah, konflik menyebabkan dominasi, bahkan penaklukan. Wah ini saya tidak tahu terjadi nanti ketika Rusia menang atau Ukraina yang menang. Mereka mengklaim sama-sama menang. Tapi katanya analisisnya Rusia itu nggak mungkin menguasai Ukraina secara total. Pasti agak susah. Ya kita tidak tahu ya. Padahal saya ini kan baca berita ya. Di Bali itu ada banyak turis dari Ukraina dan Rusia. Mereka baik-baik aja. Yang perang itu kan negaranya. Mereka benci sama penguasa-penguasa masing-masing itu. Bukan hanya
karena Presiden Rusia yang dianggap mereka kurang ajar, tapi Presiden Ukraina juga kurang ajar, sampai berantem terus, tidak ada yang mau ngalah gitu loh. Sebenarnya ya serba repot juga ya. Kalau Ukraina dianggap kalah nanti minta tebusan, minta pampasan perang itu Rusia, kerugiannya besar. Kan susah juga, oleh karena itu ya kalau bisa didamaikan lah. Tapi ya yang unik itu PBB tidak berkuasa apa-apa, seperti diamkan gitu loh. Kasihan ya mereka. Habis harta bendanya, bahkan selalu menangis. Saya punya teman namanya Oksana dari Ukraina yang sekarang saya bisa terus menghubungi dengan WA ya, dengan message itu ya, kasihan ya, dia selalu ada di bunker ya, di bawah tanah itu sembunyi dan mengerikan, hidupnya tidak nyaman itu. Makanya banyak ribuan turis-turis pemuda-pemuda dari kedua negara ada di Bali sekarang. Lebih enak di Bali. Saya pernah ketemu barusan hari Sabtu yang lalu, ketemu di Bromo itu orang-orang Rusia, dia bilang love ya, mereka cinta damai sebenarnya, tidak ingin perang. Mereka itu takut direkrut jadi militer itu loh. Jadi ngapain di sana, lebih baik melalang dunia kemana-mana kalau punya duit daripada di sana direkrut jadi tentara itu sivil itu ya. Jadi mengerikan. Nah, para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik itu dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema. Itu ada dua dimensi, yaitu pengertian terhadap hasil tujuan, dan kita yang satu lagi ada hipotesis-hipotesis ya. Maka hipotesis konflik itu begini, pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Tapi ini kan susah ya, pengertian yang tinggi. Nggak bisa itu. Biasanya udah ngotot, emosional, karpe dewe. Ya, suami istri ini kan sebelum perceraian itu, sebelum tolak, ya keputusan talak itu kan didamaikan dalam ruang, ya di ruang itu. Tapi kadang-kadang nggak bisa, susah sekali. Ya, jadi biasanya pengertian yang tinggi itu bisa menyebabkan masing-masing yang berkonflik itu mengalah, tapi susah ya. Nah, jadi pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk menangkan konflik. Ya itu jelek juga ya. Jangan sampai pengertian itu dari kita, di sana enggak gitu loh. Ya, pengertian yang tinggi untuk hasil pihak yang lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan kemenangan. Nah, ini enggak boleh ada kemenangan. Katanya peribahasa Jawa itu, menang orang asorke. Jadi ya menang, lawannya kalah tetapi tidak sampai menjatuhkan martabatnya. Itu pedoman orang Jawa loh itu. Benar itu. Jadi tapi kan tidak bisa. Biasanya mengasorna. Jadi dihabisin itu yang kalah itu. Ya. Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik. Ya itu. Kalau tidak ada pengertian ya agak susah itu menghindari perdamaian, menyebabkan perdamaian ya. Nah, ini ada beberapa contoh konflik yang nanti saya jelaskan lebih detail ya. Ini contoh di luar negeri maupun dalam negeri. Yang pertama itu konflik Vietnam berubah menjadi perang ya. Konflik Vietnam itu dulu asalnya konflik perbedaan ideologi ya, yang Vietnam Utara itu komunis kalau nggak salah, Vietnam Selatannya lebih kapitalis. Tapi akhirnya kan perang, yang menang Vietnam Utara. Dan sekarang Vietnam menjadi negara yang bagus. Tapi sayangnya banyak korban. Ya, banyak orang meninggal, anak-anak tidak punya kaki, tidak punya tangan, kasihan mereka. Ya, tapi alhamdulillah sekarang Vietnam sudah rukun. Konflik Timur Tengah ya merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol, sehingga timbul kekerasan ngeri ini. Ya, Israel dan Palestina sampai sekarang nggak beres-beres. Di Yaman sendiri terjadi konflik ya, di Suriah. Nanti saya kira akan saya share di grup Anda mahasiswa itu video-video dari YouTube yang mengerikan ya. Suriah itu ternyata itu dipicu juga ya, antara lain dipicu yang macam-macam antar negara, antar pemerintah dengan pemberontak. Tetapi dipicu juga itu adanya arogansi ulama tertentu kepada umat yang lain. Jadi provokasi itu dari ulama justru.
saya pernah ngobrol sama Prof. Imam itu. Kadang-kadang ulama itu tidak semua kata-katanya bisa diikuti ya. Kadang-kadang inginnya berantem aja. Itu ulama yang namanya ulama syuk, itu ulama yang jelek. Ya, jadi itu saya pernah ngobrol sama Prof. Imam Suprayogo, ada banyak loh ulama syuk itu, ulama yang jelek itu. Ya. Jadi konflik Katolik Protestan di Irlandia sampai sekarang masih lumayan keras itu. Banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. Ini termasuk perang di Kosovo, genocide di Rwanda, di Afrika juga ada. Itu di mana Myanmar itu antara etnik tertentu sehingga mereka pergi dari Myanmar. Jadi antara sebenarnya konflik etnik kecil awalnya, tapi pemerintah ikut-ikutan. Akhirnya pemerintah yang berkuasa yang etniknya beda, yang mayoritas ngabisin. Nah, ini yang mengerikan. Oleh karena itu tolong ini dijaga ya, jangan 2024 nanti jangan sampai terjadi konflik yang berkepanjangan. Kasihan bangsa ini, kasihan gitu loh. Jadi saya selalu mengikuti ceramahnya atau YouTube-nya Gus Islah Bahrawi, itu terkenal sekali. Dia selalu berusaha untuk meredam konflik politik itu yang menggunakan maaf agama ya, tidak hanya Islamnya, bisa jadi agama lain. Jadi konflik yang menyebabkan perbedaan ideologi atau perbedaan politik karena identitas agama dan bisa suku itu. Yang terjadi di Pilkada DKI 1916-17 itu kan mengerikan itu. Mengerikan sekali ya. Jadi agama dipakai untuk identitas politik dan itu mengerikan sekali. Bahkan bukan hanya agama, kan itu etnik juga main di situ. Itu ya ngeri. Padahal saya nanti akan membahas juga apa sebenarnya pemilu itu ya. Dari sisi, karena saya punya buku yang bagus itu, Demokrasi for Sale. Itu demokrasi untuk dijual. Itu ternyata money politics itu gila-gilaan. Di pemilu kita ini mulai pilkada, bahkan pilihan kepala desa itu sudah main money politics. Itu mengerikan. Terus ngapain orang-orang kelas bawah itu gitu-gitan berantem gitu. Yang dibela itu apa ya? Calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Yang kalau jadi lupa itu sama Anda yang memilih yang berantem itu sampai kadang fisik loh itu. Kadang fisik itu berantemnya itu, bukan hanya medsos. Kalau medsos saja oke lah, tapi medsos saja juga tidak baik ya. Di dalam politik kita ini ya, sisa-sisa dari 2014-2019 adalah cebong dan kampret itu sampai sekarang. Sekarang ganti lagi cebong dan kadrun itu. Aduh menyedihkan juga itu. Saya pernah terlibat di situ, tapi alhamdulillah saya sadar insya Allah 2024 saya tidak akan ikut kelompok manapun, wis begah, capek gitu. Jadi saya menginginkan ya damai, peace, please, peace, damai. Itu gimana supaya perdamaian itu terjadi? Kasihan anak-anak itu kalau terjadi perang. Ya kadang-kadang orang perang aja, matamu itu. Saya kadang-kadang jengkel orang yang main perang. Tahu nggak bahwa perang itu menyebabkan habis-habisan. Anak-anak kita bisa meninggal, bahkan cacat seumur hidup ya, mengerikan kan itu. Jadi jangan sok apa ya, membohongi diri gitu loh. Dan tidak paham. Dikira perang itu solusi yang terbaik. Konflik itu terus yang bukan. Ya, konflik itu solusi yang paling jelek. Kalau bisa dihindari lah. Ya kalau ada konflik minimalisir supaya tidak terlalu menjadi besar sekali ya. Oke, ini ada banyak contoh-contoh di PowerPoint saya. Itu konflik Vietnam, konflik Timur Tengah, konflik Protestan, dan nanti akan ada satu PowerPoint sendiri bagaimana konflik di dalam negeri ya. Di dalam negeri ini yang terkenal itu konflik di Papua kan, itu dulu di Ambon. Kemudian saya kebetulan punya buku yang menarik, itu konflik di atas di Batu sana, ada suatu desa namanya Sumber Berantas, itu konflik antara petani etnis Tionghoa dan petani lokal yang etnis Jawa, yang sebenarnya bukan lokal, dia ini pendatang juga gitu loh. Ini saya nanti akan ada kuliah tersendiri dari buku saya ya, supaya lebih menarik ya.
Saya kira untuk sesi kedua ini saya cukupkan sekian supaya tidak terlalu menjenuhkan gitu. Kalau mendengarkan dan menatap wajah saya nanti jenuh terus menerus ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Tapi yang paling penting bagi Anda mahasiswa itu ini betul-betul didengerin, betul-betul dipahami, betul-betul diresapi. Jangan sampai Anda menjadi pelaku konflik ya. Seperti saya dulu, maaf saya ngaku. Waktu Pilpres 2014, 2019 saya ikut kelompok tertentu yang kebetulan direkrut gitu ya. Tetapi pada waktu itu niat saya tidak ingin ikut konflik, tetapi ya terseret juga. Waktu itu hanya ingin tahu gimana sih kalau penelitian itu yang bagus itu kan kalau dilakukan sendiri dalam arti mengalami, itu yang disebut dengan observation participation. Jadi observasi partisipasi, participated observation namanya. Jadi kalau dilakukan sendiri biasanya itu lebih memahami. Jadi saya udah kapok dua pilpres, sudah tidak akan ikut lagi, tobat, wis capek. Gitu. Tidak ada yang ngongkosin juga, tidak ada yang memberi insentif, tapi habis juga uang untuk sana kemari, ya paling-paling dapat makan gratis. Ya alhamdulillah. Tapi yang dicari itu ternyata bukan itu. Saya bisa mengalami, yaitu kemenangan. Kalau udah menang itu saya sampai cukur gundul, itu ada foto-foto saya. Nanti saya tunjukkan di kelas. Sampai gundul foto. Saya begitu menang, yang saya bela itu gundul. Dan itu senengnya itu tidak bisa dihargai dengan uang gitu ya. Itulah konflik. Itulah kemenangan gitu loh. Seperti supporter sepak bola itu kalau udah timnya menang kan, yang dibilang menang, seperti gila-gilaan akhirnya ya, itu pawai konvoi seluruh kota, udah lupa daratan, banyak kecelakaan dan sebagainya. Itulah bermasyarakat, itulah konflik, itulah emosi. Jadi ya memang tidak bisa dihindari, tapi ya mudah-mudahan kita tidak ikut ya seperti itu ya. Mudah-mudahan pengalaman saya udah kapok, jangan niru saya, udah capek gitu. Capek sekali udah. Saya makanya ada yang sampai sekarang masih ada yang geret-geret itu ya, ayo ikut kelompok kami aja membela si A. Moh, saya bilang gitu, no way. Enggak lah itu. Apa? Karena ya itu tadi, rugi, capek. Medsos sampai pulsa saya itu habis. Untung sekarang ada wifi ya. Kalau dulu itu paketan sampai habis, enggak ada yang ganti juga ya. Ngeri juga itu. Jadi wes leren. Ya memang kadang-kadang ada yang berpedoman gini, membela suatu kelompok itu kalau menang itu bangsa ini menjadi lebih baik ya, wallahu alam. Bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih jelek. Tapi yang dapat keuntungan tuh mesti para bohir namanya itu, yang punya perusahaan-perusahaan. Biasanya itu lebih menang duluan daripada bangsa ini. Ya mudah-mudahan bangsa ini tidak seperti itu, ya mudah-mudahan memahami, dan mudah-mudahan pemilu yang 2024 itu menjadi pemilu yang paling damai selama ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.